Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai kalibrasi sensor suhu, sensor tanah, dan alat-alat sensor. Saya di sini Fani Apriani dengan NIM J1B022044. Saya Triati Puspitasari dengan NIM J1B022025. Saya Suci Wulandari dengan NIM J1B022023. Saya dengan Siti Musdalifah dengan NIM J1B0201016. Saya Trimawansa dengan NIM J1B022095. Baiklah, adapun poin pembahasan yang akan kita jelaskan pada presentasi ini yaitu yang pertama alat-alat sensor, yang kedua kalibrasi sensor suhu, yang ketiga kalibrasi sensor tanah. Alat-alat sensor. Sensor mendeteksi semua perubahan fisik tersebut sebagai input, kemudian mengkonversi menjadi output yang bisa dipahami oleh manusia. Sensor tersebut muncul dalam perangkat sensor yang digunakan atau ditransmisikan melalui jaringan secara elektronik untuk ditampilkan menjadi informasi yang dibutuhkan oleh manusia. Sensor dapat digunakan untuk mendeteksi dan mengukur perubahan fisik, kimia, atau biologis dalam lingkungan sekitar. Sensor dapat mengubah sinyal fisik menjadi sinyal listrik yang dapat diolah dan diinterpretasikan. Keunggulannya yaitu terdapat beberapa sensor yang dapat diketahui, yaitu yang pertama sensor suhu. Berguna untuk mendeteksi perubahan suhu dan dipasang di peralatan elektronik seperti mobil dan air conditioner atau AC. Sensor suhu hadir dalam jenis teknologi analog atau digital dan memiliki cara kerja yang berbeda. Pada sensor analog, sensor mendeteksi suhu sesuai resistansi dan tegangan fisiknya. Sementara itu, sensor digital menggunakan data numerik setelah mengubah nilai analog menjadi nilai digital. Selanjutnya, sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik berfungsi untuk mengukur jarak dan kecepatan objek secara bersamaan. Proses kerjanya menggunakan frekuensi gelombang suara yang lebih besar daripada jangkauan suara yang bisa didengar oleh manusia. Sensor cahaya. Sensor cahaya atau sensor foto berguna untuk mendeteksi jumlah cahaya yang mengenai sensor tersebut. Dalam proses operasinya, sensor ini menggunakan resistensi dengan kadar yang berbanding terbalik dengan intensitas cahaya yang masuk. Sederhananya, resistansi pada sensor cahaya menurun apabila intensitas cahaya yang mengenai sensor meningkat, begitu pula sebaliknya. Selanjutnya, kalibrasi sensor tanah. Perkembangan teknologi yang sangat pesat mendorong pemanfaatan teknologi pada berbagai sektor, salah satunya sektor pertanian. Otomatisasi maupun otomasi pada sistem penyiraman tanaman atau irigasi merupakan salah satu pemanfaatan teknologi di sektor pertanian. Hal ini ditunjukkan dari banyaknya penelitian yang telah dilakukan terkait perancangan sistem otomatisasi maupun otomasi penyiraman tanaman atau irigasi pada 2 dekade terakhir. Variabel kontrol utama yang digunakan pada perancangan sistem otomatisasi maupun otomasi penyiraman tanaman atau irigasi adalah kelembaban tanah. Kelembaban tanah merupakan representasi dari jumlah air yang terdapat di dalam tanah yang berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan tanaman. Air yang terdapat di dalam tanah berfungsi sebagai pelarut nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman seperti natrium, kalium, karbon, dan nitrogen yang terkandung di dalam tanah. Sistem pemantauan dan kontrol kelembaban tanah dapat dibangun dengan menggunakan sensor kelembaban tanah atau soil moisture sensor. Sensor kelembaban tanah YL69 merupakan salah satu jenis sensor yang sangat sering digunakan dalam perancangan sistem pemantauan dan kontrol kelembaban tanah. Sensor ini terdiri dari 2 buah probe. Salah satu probe-nya berfungsi sebagai transmitter arus dan probe lainnya berfungsi sebagai receiver. Pada penelitian ini digunakan satu jenis tanah yang terlebih dahulu dikeringkan menggunakan oven dengan suhu 105 hingga masanya konstan.
Kemudian tanah yang telah dikeringkan dibagi menjadi 10 sampel dengan massa 100 gram per sampel. Hal ini berarti setiap sampel tanah memiliki massa kering sebesar 100 gram. Setiap sampel tanah tersebut dicampur air dengan volume berbeda. Selanjutnya terdapat tabel kalibrasi sensor tanah yang dapat kita lihat di data-data tersebut mempunyai beban tanah dan nilai pembacaan ADC. Next, di sini ada hasil dari grafik yang kita tentukan dari data kalibrasi sensor tanah. Ketiga yaitu kalibrasi sensor suhu. Sensor suhu adalah alat yang digunakan untuk mengubah besaran panas menjadi besaran listrik yang dapat dengan mudah dianalisis besarnya. Ada beberapa metode yang digunakan untuk membuat sensor ini, salah satunya dengan cara menggunakan material yang berubah hambatannya terhadap arus listrik sesuai dengan suhunya. Next, di sini terdapat tabel kalibrasi sensor suhu yang dimana terdapat data-data dari sensor suhu. Adapun hasil dari grafiknya dapat dilihat dari temperatur referensinya. Adapun kesimpulan dari kalibrasi sensor suhu dan kalibrasi sensor tanah yaitu sensor tanah dan sensor suhu adalah alat penting dalam sistem otomatisasi modern. Sensor tanah membantu menjaga kelembapan optimal untuk pertumbuhan tanaman, sedangkan sensor suhu membantu memantau dan mengendalikan kondisi lingkungan. Penggunaan kedua sensor ini secara bersamaan sangat berguna dalam sistem pertanian pintar atau smart agriculture untuk meningkatkan efisiensi dan hasil produksi.